Nama saya Aldi Pradana. Saya guru di sekolah alam. Saya bertugas sebagai shadow teacher dari Kino. Anak yang ganteng dan baik hati. Saya juga bertugas sebagai guru bahasa Inggris di SD kelas 5 dan kelas 6. Ya, saya tahu logat saya terlalu medok, tapi kan toh wong Jawa rentok ngajar bahasa Inggris. Selain itu, saya juga jadi PJ atau penanggung jawab ekskul sekolah, kayak manga, memanah, akrilik, musik, dan robotik. Saya di sekolah sering membawa kamera digital untuk dokumentasi. Selama proses tersebut, banyak guru ataupun murid yang suka pose narsis saat difoto atau di video. Tapi ada juga yang difoto atau di video malah sembunyi muka. Ini adalah vlog pertama saya. Saya menyebutnya TV Vlog, singkatan dari Teachers Vlog. Nanti isinya akan seputar keseharian guru, keseharian saya di sekolah alam. Videonya bakal kayak gimana? Tunggu aja di video berikutnya. See ya. Anak tiga, Cemara paling kilat, Cemara paling disiplin, Cemara paling gagah, Cemara go go go. Sesuai janji saya, pada TV Log kali ini saya akan bercerita tentang CBC, Character Building Camping. Namun, saya akan menggunakan konsep cerita yang berbeda karena saya tidak ingin merusak momen murid bercerita kepada orang tuanya sewaktu camping kemarin. Jadi, saya akan bercerita pengalaman CBC dengan berbagi manfaat camping sekolah bagi anak-anak. Nomor 1. Belajar packing. Packing bisa disebut juga mengemas barang-barang. Menaruh barang-barang ke dalam tas untuk dibawa saat camping. Bisa berupa baju, alat makan, alat mandi, dan lain-lain. Dengan belajar packing, anak-anak bisa belajar bertanggung jawab dengan barang-barangnya. Mereka belajar menjaga barang-barangnya dengan baik. Kalau dari rumah membawa 3 set baju, berarti saat kembali dari camping, mereka harus membawa lagi 3 set baju juga. Itu berlaku pula dengan barang-barang yang lain. Nomor 2.
belajar mandiri. Di CBC kemarin, semua murid dilatih untuk mandiri. Tentunya masih dengan pengawasan para guru-gurunya. Mandiri di sini juga masih yang simpel, seperti mandi sendiri, cuci piring sendiri, membawa barang pribadi sendiri. Semua itu memang terlihat mudah, tetapi kemandirian dilatih dari hal-hal kecil seperti ini. Meskipun hanya kegiatan kecil, bagi mereka manfaatnya tetap besar. Manfaat yang ketiga, belajar kedisiplinan. Saat berkumpul tiap kelompok, perkumpulannya ditentukan dengan bunyi peluit. Saat suara peluit terdengar, mereka lalu bergerak menuju lapangan berbaris sesuai kelompoknya. Disiplin. Saat CBC juga mereka dilatih tentang baris berbaris. Siap mendengarkan instruksi dan melaksanakan instruksi tersebut dengan baik. Disiplin tidak cuma tentang berbaris, bisa juga saat mengantri. Bisa juga saat cross country. Mereka berbaris satu barisan. Mereka berjalan santai tanpa harus menyelak atau membalap teman-temannya sendiri. Mereka berjalan pelan dan yang penting sampai tujuan. Manfaat nomor 4. Belajar kebersamaan. Semua kegiatan di sini dilakukan bersama-sama. Makan bersama, bermain bersama. Semua kegiatannya dilakukan bersama teman-teman, bersama para guru. Ini juga berlaku untuk para panitia-panitianya. Karena para panitianya juga melakukan semuanya bersama-sama agar acara ini berhasil. Acara camping ini berhasil dan sukses. Mungkin itu saja manfaat camping sekolah bagi anak-anak dari pendapat saya. Semoga TV lokal ini bermanfaat. Dan kalau misalkan ada yang mau menambahkan, bisa komen di bawah. Terima kasih. Pada tanggal 30 April kemarin, sekolah mengadakan acara bertajuk Science Fair. Apa itu Science Fair? Science Fair adalah pameran penelitian yang dilakukan oleh anak-anak. Nah,
Di TV lokal ini, saya akan bercerita bagaimana proses menjadi peneliti cilik untuk acara science fair tersebut. Dan di video ini juga saya akan melibatkan anak bimbingan saya sendiri, yaitu Kino. Semua berawal dari pencarian ide. Apa yang ingin kamu ketahui? Kino mencari, dan timbullah pertanyaan. Bagaimana kapal bisa mengapung pada beratnya bertonton? Dari kegelisahan itu, digali lagi, sampai akhirnya Kino menemukan judul penelitiannya. Telur, mengapung, dan tenggelam. Yang akhirnya bisa menjawab kegelisahannya tentang kapal tadi. Dari judul tersebut, ia praktekkan penelitiannya di rumah dan berhasil. Karena penelitiannya berhasil, ia ketik judul, alat dan bahannya, langkah-langkahnya, kesimpulannya di laptop, lalu kemudian ia print. Dari print-printannya tersebut, Kino lalu menempelkannya ke display atau ke polikarbonat. Display selesai. Tapi Kino masih harus menjalani satu tahap lagi. Presentasi. Ini penting. Karena saat presentasi, kita menyampaikan hasil penelitian kita. Tentang apa, bagaimana prosesnya, dan kesimpulannya apa. Kino perlu latihan berulang-ulang agar hafal materi presentasinya, agar Kino mengerti akan penelitiannya, dan agar Kino tidak grogi saat science fair nanti. Kenapa telurnya bisa mengambang, Kin? Masa jenis air garam lebih besar daripada air tawar. Bagus. Mengandung garam. Pertanyaan penelitian, mengapa kapal laut bisa Science fair dibagi 3 titik lokasi. Titik pertama ada TK sampai SD1, titik kedua ada SD2 sampai SD4, dan titik terakhir ada SD5. Kino sudah SD5 dan Kino akan tampil di panggung ini. menempel? Oke, kita matikan. Akhirnya giliran Kino tiba. Kino persiapkan alat-alatnya dan apa saja yang ia perlukan untuk tampil. Dan saat tampil, Kino mempresentasikan penelitiannya dengan sangat baik. Itulah proses menjadi peneliti cilik. Kino sangat mandiri saat proses dan saat finalenya, presentasinya, saat science fair-nya. Hasil presentasinya pun keren banget. So, it was a pleasure for work together with Kino. Oh ya, saya baru kepikiran. Rasanya kurang adil kalau tidak menampilkan teman-teman yang lain.
Jadi ini ada beberapa cuplikan dari para peneliti cilik yang lain. Setiap awal pasti ada akhir. Setiap permulaan pasti ada penutupan. Setiap cerita pasti ada konklusinya. Begitu juga dengan kisah di sekolah. Selalu ada akhir cerita di ujungnya, di mana anak-anak harus menutup buku dan siap membuka halaman baru di jenjang berikutnya. Pada acara perpisahan sekolah, kita semua melakukan suatu perayaan. Kita merayakan suatu kelulusan. Kita merayakan sebuah kemenangan dari proses yang amat panjang. Doa saya dan para guru lainnya, semoga mereka mendapatkan keberhasilan di tempat baru mereka, meraih cita-cita dan impian mereka, dan menjadi anak luar biasa di masa depan. Amin. Setelah liburan panjang, sekolah kembali masuk seperti biasa.
Di sekolah tempat saya mengajar, hari pertama sekolah dimulai dengan prestasi, pekan orientasi siswa. Prestasi berisi kegiatan seperti halal bihalal, berkebun, dan outbound. Berbeda dengan tahun lalu, pada tahun ajaran baru ini, saya mendapat kesempatan menjadi guru bahasa Inggris dan guru komputer. What is your nickname? My nickname is Mr. Aldi. So, cooking and learning. Saya berharap di tahun ajaran baru ini, saya dapat memberikan anak-anak petualangan baru, pengetahuan baru, buitan, dan pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan. Untuk ibu guru dipersilakan untuk mengikuti putrinya. Pada tanggal 5-7 September 2016, sekolah mengadakan acara karakter building camp untuk kelas 1-4. Selama 3 hari tersebut, ada salah satu kegiatan bernama cross country, atau saya lebih suka menyebutnya dengan bahasa yang lebih mudah, jelajah alam. Menurut saya, jelajah alam itu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan alam sekitar. Dengan kembali ke alam, wawasan anak menjadi berkembang dan anak dapat mempelajari berbagai macam konsep dan cara agar bisa dipraktekkan di dunia nyata. Di acara CBC kemarin, jelajah alam terbagi dalam 3 pos. Pos pertama, kejujuran. Di pos ini, anak-anak belajar tentang akhlakul karimah. Dan akhlak utama yang ingin dibentuk adalah kejujuran. Pos selanjutnya, kecerdasan. Tujuan dari pos kedua adalah untuk melatih logika anak agar selalu sigap dan cerdas menghadapi dunia.
Pos ketiga, pemberani. Di pos terakhir, anak akan dilatih keberaniannya untuk siap menghadapi tantangan. Insan yang terbaik adalah yang akhlaknya baik, berpikirnya logis, dan berani bertindak selama itu di jalan kebaikan. Dan 3 hal itu, akhlak, logika, dan keberanian, semuanya terangkum rapi dalam kegiatan jelajah alam. Lagi ngomong seru-seru doang nih. Seru-seru doang. Balapan. Balapan apa? Mobil apa emangnya? Safi, Saka. Saldi. Coba jelasin Nabio ngapain? Lagi mau ini kak, apa tuh namanya, videoin yang puisi. Tugasnya buat ngedit sama musik. Yang rekam siapa? Rekam aku juga ada, tapi aku ngedit sama fotografer sama musik. Nggak suka ngapain aja? Suka lagi moto sama video. Jadi hari ini saya akan membacakan puisi untuk lomba. Yeay!
Apa Bu Menteri kemarin punya gambar ini? Oh, itu pohon bambu. Belum jadi nanti baru kelihatan. Oh ya. Ceritanya dari orang tua murid di sini sama orang tua murid Tanggal 13 November 2016, SD6 mengadakan outing ke Museum Bank Indonesia dan Museum Sejarah Jakarta. Menggunakan konsep backpacker, kami memakai kendaraan umum menuju ke lokasi. Jakarta Kota 1. Jalur 3 dari arah barat akan masuk gawai terbaik tujuan Jakarta Kota lewat stasiun Jatinegara. In time of emergency, always pay attention to the instruction from the train personnel and Salah satu tujuan kenapa memakai konsep backpacker, karena ingin teman-teman SD 6 belajar tentang tata krama saat menggunakan kendaraan umum. Mengerti cara membeli tiket komuter lain, dan tahu harus turun di stasiun mana. Jakarta Kota Station. Please find your belongings. Do not leave behind. Thank you for commuting.
Dengan berkunjung ke Museum Bank Indonesia, teman-teman SD 6 dapat melihat macam-macam mata uang pada saat bangsa Indonesia dari zaman kerajaan, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, sampai zaman sekarang. Ubi, Nusantara itu negara mana? Wah, kamu ini kurang informasi, Ron. Nusantara itu ya Indonesia. Jangan marah begitu dong, Laras. Coba Ubi sejak tadi bilang Indonesia. Aku kan mau ngerti kenapa pakai istilah Nusantara.
Di Museum Sejarah Jakarta, atau lebih populer dengan Museum Fathahillah, teman-teman SD 6 mendapatkan pengetahuan tentang sejarah perkembangan kota Jakarta serta koleksi-koleksi yang terdapat di dalamnya. Jadi mereka itu tidak bisa kemana-mana karena aktivitasnya di sini untuk makan, minum, pipis, buang air kecil, buang air besar. On April 14, 2017, I and the other teachers went to Seribu Island. We stayed there for 2 days and 1 night. We departed from the dock about 7:30 a.m. The travel from the dock to Seribu Island, or more precisely, Pari Island, is about 2 until 3 hours. In there, we stayed at 2 homestays, one for men and the other for women. First thing to do, snorkeling. We took equipment like mugs, snorkel, and life jacket. After all of that, we are given briefing from instructor. Then, we rode a boat and went to the middle of the sea.
Apa tuh? Pokoknya Bibi jangan tinggalin aku. My shortcoming is I do not have any action camera, so I couldn't record the beautiful scene down there. Entering the evening, we cycle the island to find the sunset. We rode bikes that can be used during on the Pari Island. At night, we had dinner and ate some barbecue. At the same time, we had some private event, teachers event, like teacher performance. We exchange gifts to another and some fun awards. Kalau masih suka durhaka sama orang tua. Maksudnya gocek bilangnya. Itu berapa goceknya? I actually recorded few moments, but I only can give you just a little, because somehow I believe what happened at that night stay only at that night. Next morning, I decided to cycle alone. I will now record and take some pictures of sunrise. And as I expected, sunrise on the beach never disappoint me. Oh, depannya itu. After that, we went to Perawan Beach.
Yes, that is the name. I and some few teachers board a boat to did some touring and stare gorgeous scenery in there. Dorong. Ah. Lepas sepatu nggak tuh? Hah? Lepas ah? Oi. Kayaknya. Tuh dikit lagi. Kacamatanya makasih. Slow banget serius. Kasih aja duit itu kan. Ya udah yuk. Mana? Everyone needs a holiday. Everyone needs a vacation. At least one day off to take a break from their work, their job, their routines. Holiday can refresh mind and relax brain. If you finally get that holiday, have fun and enjoy every moment of it. Thirsty? Thirsty. Ya boleh. Udah boleh ke belakang. Angry. Hungry. Hungry. Sleepy. Sick. Thirsty. Thirsty. Tired. Tired. Sad. Sad. Nah, boleh ke belakang. Tinggal kelas SD 1 dan SD 2. Ya udah, kamu ke sana lagi. Kamu belum selesai, tapi tadi kamu duluan. 6. Yakin? Hadian gitu sampai 10. Coba itu lagi. Saya yakin. Aku tidurnya meja anak-anak ya, Kak. Kan semua meja. Mengantuk. Mufid. Ya boleh. Bebas! Aku bebas! 86.
10 ya. 10. Happy. Nitya. Ya, boleh. Set. Falhan. Boleh. Mana lihat Dadian? Namanya belum? Nama sama kelasnya ditulis. Happy. Set. Thirsty. Sleepy. Assalamualaikum. Udah selesai semuanya kan? Namanya udah? Sudah. Yaudah boleh, kasih Aldi. Iya. Ya ini. Menghitung meja. Sleepy. Set. Oh udah, hungry. Tambahin kita menjadi berapa ya? 4, 6, Kasih Aldi. Mana? tambah 8. Angry. Happy. Set. Apakah sains fair itu? Oh, science fair. Fair itu artinya apa? Festival. Festival pameran. Jadi science fair adalah festival pameran dari beberapa penelitian yang ditampilkan oleh anak-anak. Penelitian anak-anak yang ditampilkan di Kelas aja ya, kayaknya menarik terus. Oke. sampai fairnya itu anak-anak harus mulai beberapa tahap. Jadi ketika ada science fair, jadi mulai melakukan puncak. Jadi, sebuah puncak dari kegiatan penelitian sains oleh anak-anak. Kenapa sains fair dibuat? Science fair dibuat dengan beberapa alasan, antaranya adalah menanamkan pada anak cinta pada ilmu sains, kemudian mengajarkan anak pintar berkomunikasi. Nih, kayak kasih dulu ya, kalau wawancara itu teman-teman yang datang langsung ke narasumbernya. Teman-teman berangkat balik, ucapkan salam dulu. Assalamualaikum, salam buka, saya mau wawancara pada waktu juga. Kalau narasumber yang mengiyakan, teman-teman baru bisa wawancara. Teman-teman bahas dulu, kita mau wawancara masalah ini dulu. Nanti kita akan tanyakan beberapa pertanyaan dari kita. Nanti Mengajarkan anak untuk berpikir yang logis, mengajarkan anak untuk berpikir secara step by step, tidak instan. Bahwa suatu kejadian dari A menjadi C itu A sampai C ada proses. Jadi anak belajar tentang proses itu penting. kalau kayak gini kan kayak ini nggak tahu teman-teman mau nanya tentang apa. Teman-teman kasih tau dulu ke Kak Yuni, teman-teman mau tanya apa ke Kak Yuni. Kak Yuni ada gambaran. Mau tanya apa
Tessa. Suaranya paling bagus, nggak ada suara. Bu Tessa, kamu nanya Bu Tessa? Bu Tessa kan Bu Eli, cuma gambarnya itu agak kurang, soalnya gelap tempatnya. Kira-kira cukup nggak hasil rekamannya tadi? Cukup. Ya, cukup. Terus lebih kreatif lagi dan lebih inovasi lagi. Dan mengusulkan saya dibuat. Kalau tahun ini kayu ini PJ-nya kita dari pihak sekolah. Cuma kalau untuk mengusulkan adanya sensor mungkin dari Saya ingat banget sewaktu saya masih sekolah, dari SD, SMP, SMA, hampir seluruh kegiatan pembelajaran selalu diisi dengan mencatat dan mengerjakan soal. Pelajaran pertama, nyatet dan mengerjakan soal. Pelajaran berikutnya, nyatet, mengerjakan soal. Gitu terus sampai istirahat, gitu terus sampai pulang sekolah, mencatat, dan mengerjakan soal. Kalau nggak ada kegiatan itu, biasanya kegiatan pembelajarannya adalah ngerangkum. Ngerangkum bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Mencatat, merangkum, dan mengerjakan soal adalah kegiatan yang bagus untuk melatih tiap individu. Tapi, apakah kegiatan pembelajaran harus begitu terus? Enggak juga. Kegiatan pembelajaran bisa dibuat bervariasi. Kita bisa belajar dengan menyenangkan. Kita bisa belajar dengan seru. Kita bisa belajar sambil bermain. Nadit lagi ngapain tadi? Lagi jadi hantunya. Jadi hantunya? Iya, jadi siswa yang bunuh diri. Oh iya. Itu lagi pakai apaan bisa merah-merah? Pakai peluru makanan merah tua.
Gampang hilangnya nggak? Gampang, ini nanti pakai sabun. Udah pernah dicoba ya? Udah pernah yang sini kemarin. Oh, iya. Rafif, Dika geseran. Geser. Geser kanan apa kiri? Kiri. Nah, maksudnya tuh itu. 1, 2, 3. Behind the scene. Apa? Mendingan pertama-tama geser dikit. Terus tuh lama-lama pas kita kan ngomong tuh, aku mejanya gerak sendiri. Geser sendiri. Terus tuh nanti langsung kencang nih. Ya, mulai. Oh, iya gerak. Loh, kok mejanya geser sendiri? Iya. Loh, kok mejanya geser sendiri? Iya. Oke, terus mau jalan. Dua, tiga. Jilbab. Oh, itu belum. Ya pakai ini aja pisang. Jadi ini cuma ngerekam ini doang. Nanti yang direkam tangan doang nih. Nah, mana dananya di sini? Dananya sini, nanti naik. Coba naik sampai yang naik. Kan naik nanti yang ini. Jadi kan ke atas. Yang direkam tangan doang nih. Pas ke bawah kamu ini minta ke darah. Coba. Tapi yang cepat. Di sini tangan aja. Kayak diklat gitu maksudnya. Nah, lebih cepat. Nanti bisa cepat. Ke bawah, tangannya ke bawah. Kasih darah. Coba lagi, sekali aja. Udah cukup. Kayak gitu ya. Dapat ya maksudnya? Jadi ini bisa dipel. Ketinggian agak turun dikit. Ya bagus. Udah stop. Tahan di atas. Lu besar adalah. Kok jadi teko buang? Sekarang kan aku jatuh. Sekarang kamu Nadine. Hah? Oh iya, kan aku ini. Ya udah. Itu pisaunya udah lepas atau belum? Belum. Oh gitu. Terus? Baru soalnya harus kayak gitu. Salah. Ini, buat, udah, jatuh. Terus? Kan, nah terus, yang kata apa kan kita ini ya, aku udah lakimu kan. Jatuh dia. Buat, kan waktu ngambil dia lagi kalau bukannya. Nah, terus? Nih, kamu dulu berarti kalau ini kan mau ambil, taruh dulu, mau ambil.
Ya, terus, bagus. Oke, untuk film Sky of Dream kali ini, awalnya tuh kita bakal bikin film tentang sebuah profesi yang dia tuh profesi curang. Dia menggunakan ilmu hitam, tapi kita pikir-pikir juga kan kayak bubur gitu ya. Kita bubur, nanti kita harus beli dulu kan di luar gitu ya, bubur instan. Jadi kita pikir kita gunain aja lah bahan seadanya, jadi kita ganti buat kayak kita pembunuhan gitu deh, pembunuhan sesama teman. Tapi di cerita kali ini ada orang yang selamat, satu orang, yaitu Itu adalah spoiler. nah iya. Jadi ada Aryo dan Habib ini, mereka dibunuh ceritanya karena si pembunuh ini dendam. Saya pembunuhnya. Jadi pembunuh ini dendam karena dia selalu dibully, dan akhirnya dia dendam karena dijauhkan satu sekolah karena kekurangan dia. Jadi dia berpikir untuk membalaskan dendamnya kepada teman-temannya yang kita-matain. Tapi cerita ini tuh hanya fiktif ya, walaupun ada adegan-adegan menusuk, berantem, itu tidak patut dicontoh. Dan semua adegan itu aman. Ya, jadi nggak ada yang terluka. Nggak ada sama sekali, nggak ada yang terluka. Nah, untuk film kalian nanti akan ada 2 versi. Apa Ya. itu? Yang disensor sama yang nggak sensor. Untuk yang disensor itu untuk yang di YouTube sekolah. Kalau mau nonton yang nggak disensornya ada di YouTube-nya Kak Ali. Itu kenapa ada 2 versi? Soalnya kan di sekolah juga kan ada peraturannya ya. Gak mungkin juga misalnya kita itu kan ada adegan menusuknya, tapi itu bukan ditusuk beneran. Itu cuman itu kayak pisau sini kamera, jadi pas tusuk itu ke bawah sama sekali nggak ada orang, disemprotin darah. Jadi kenapa nggak ada suaranya nanti videonya, karena kita edit. Jadi kita harus menaati peraturan sekolahnya. Terima kasih Rena. Jadi di sekolah Bambu Hitam punya tim perkusi namanya Gema Suara Percussion. Mereka itu punya 2 lagu andalan. Yang pertama itu Marsabit. Dan yang kedua, Yangko Rambe Yangko. Karena nanti akan ada tamu dari Epic Animation yang bikin Adit Sokojarwo,
Makanya disuruh latihan lagu baru, yaitu lagu dari soundtracknya Adit Sopodjarwo yang judulnya kalau nggak salah Indahnya Persahabatan dari Arman Maulana. Saya diminta untuk membantu melatih tim perkusi untuk menyanyikan lagu baru tersebut. Waktu latihannya cukup dadakan, kalau nggak salah itu 2 hari, Rabu dan Kamis. Dari Rabu itu baru saya dengar lagunya, terus akhirnya polanya dibikin sederhana. Jadi dalam satu lagu cuma punya 3 variasi. Biar lebih gampang, akhirnya saya rekam dulu tuh ketukan perkusinya. Saya rekam dulu, terus saya edit. Terus saya tempel lagu asli dengan ketukan yang saya buat jadi satu. Nah, ini tujuannya biar saya bisa share ke anggota dari tim perkusi buat latihan di rumah, karena waktu latihannya cukup terbatas. Jadi nanti pas Kamis sudah langsung latihan, dan memang harus mau nggak mau di Kamis itu harus jadi lagunya. Jadi pas hari Kamis itu udah pagi-pagi pun udah langsung latihan. Tuh, agapat. Pembedanya dengan tim perkusi yang lama, saya tambahin drum. Saya coba tambahin hi-hat, snare drum, tom-tom, sama cymbal biar beda aja. Jadi saat penampilan itu akhirnya kebagi 2 sesi. Yang pertama itu penampilan khusus untuk Kak Seto dan Pak Effendi, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Agapat. Akhirnya lagu baru yang dilatih itu ditampilkan di depan tim-tim di balik layarnya Epic Animation atau di balik layarnya Adit Sopodjarwo. Menurut saya sih maksudnya maksimal, karena latihannya pun bentar banget, dikit banget. Ya, saya sangat mengapresiasi teman-teman tim perkusi dari Gema Suara Percussion karena dengan waktu yang sesingkat itu bisa mengejar satu lagu. Jadi terima kasih buat tim perkusi Sabit, dan terima kasih juga untuk para tamu yang datang ke sekolah Mamiton dari Kak Seto, Pak Effendi, dan Epic Animation.
Sudah, kali buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Kak Adik. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Masih ingat survei lokasi syuting yang kemarin? Saya masih ngelanjutin ini dan coba syuting di tempat lain. Dan saya juga bakal cerita tentang pembelajaran bahasa Inggris di kelas 3. Satu kelereng atau satu marble sama dengan 10. Ya. Nah, satu batu sama dengan 1 ya. Satu apa? 1 aja. Jadi kalau misalkan 11, berarti kalian ngambil berapa kelereng sama berapa batu? 11 kelereng. Enggak, kalau 11 berarti 1 kelereng dan 1 batu. Karena 1 kelereng sama dengan 10. Loh. Misalkan kalau dibilang 22, berarti berapa kelereng, berapa batu? 2 kelereng, 2 batu. Jadi di kelas 3 kemarin belajar tentang angka, numbers, itu kelas 1, 2, dan 3 belajar tentang numbers. Pembedanya kelas 1 cuma 1 sampai 10, kelas 2 11 sampai 20, kelas 3 10, 20 sampai 100. Awas jatuh. Langsung berdua. Langsung. Gian. Daviza. Gian, kamu bawa batu kan? Lereng. Saya pakai pembelajaran dengan kelereng. Jadi kalau saya tuh gamesnya selalu dengan permainan fisik. Jadi saya menggabungkan permainan fisik dengan 2, 1. 45. Taruh di samping kelompoknya. Langsung berikutnya. Awas jangan sampai ketendang ya kelereng yang sudah diambil. Gian, kamu ambil batu. Ambil batu. Guys, maju. Sana nggak kalah. Kelereng. Marble. Iya benar. Oh, I guess I see you somewhere around. Gamesnya sederhana. Jadi kalau misalkan saya bilang 35, berarti mereka harus mengambil 3 kelereng, karena 1 kelereng nilainya 10, dan 35 berarti 5, itu 5 batu. Batu ini sebagai tambahan dan berbeda, karena di pelajaran kelas 3 itu kan puluhan, 10 sampai 100. Pembelajaran bahasa Inggris dengan games, dengan kelereng, dengan batu untuk materi angka. Ini kayaknya lumayan bisa buat syuting film pendek saya. Habis ini saya mau fokus body receipt manasik haji. $100 berapa? 100 itu 100. Berarti kalau 100 berapa kelereng? 10. Ya, 10 kelereng. Ada batunya nggak? Nggak. Ada.
Enggak kan 0 belakangnya. Berarti kelereng semua. Berarti ambil 10 kelereng. Nanti ambil kelereng. 1, 2, 3. Din. Back. Satu orang, satu kelereng, ingat. Aku kecil banget tanganmu. Nggak apa-apa. Cek. Kalau korban sudah di bawah tanduk, nanti arahkan ke lapangan korbannya. Udah di kamera tuh. Udah di kamera. Ini korbannya. Jadi nanti harusnya ada temennya yang bakal menolong. Siapa namanya? Gozi kenapa? Kecelakaan mobil. Ya, kecelakaan mobil. Yang terluka apa? Kaki kirinya. Ya, ceritanya kaki kirinya yang terluka. Nanti akan ada temannya yang bakal menolong si Uzi. Langit tugasnya apa? Mencari apa tuh? Korban. Gimana cara carinya? Menggunakan kompas di titik 15 derajat. 15 derajat. Sekarang udah ketemu belum? Belum. Kayaknya sih kita sini. Cek. Kalau korban sudah di bawah tanduk, nanti arahkan ke lapangan korbannya. Juga video sini ya. Tadi. Bangun. Identifikasi dulu dong. Namanya siapa itu? Kamu enggak? Kan namanya siapa? Enggak. Hah? Tak sini. Tak siapa? Ini korban yang nggak bisa ngomong, guys. Oke, sini guys. Sini guys. Siapa tadi aku lupa. Kenapa pohon? Iya, Mayday. Bara bantu cek. Mayday. Enggak. Sini. Paha. Bio. SAR atau Search and Rescue merupakan salah satu kegiatan saat camping di Gunung Picung pada tanggal 3 sampai 5 September 2019. Para siswa harus mencari temannya yang menjadi korban dengan menggunakan kompas navigasi. Sebelum kegiatan ini, para fasilitator sabit juga sudah mengajari apa saja yang harus dilakukan saat PPGD atau pertolongan pertama gawat darurat. Ini sudah termasuk dari cara membuat tandu dan cara pengecekan serta perawatan terhadap korban.
This is the Sabit Family Camp 2019, where the families are watching special gifts from preschool friends to the fathers. And this is the story, the process of making the slideshow. It all started from Miss Eva, who wrote the lyrics and songs to me. After that, I looked for the chord and the tone of the songs. Then we practiced together to perfect the songs. The song is ready, recording began. I start recording the guitar for the rhythm and the keyboard for the notes. The children's voice recording are then combined with the guitar and keyboard that I recordings earlier. The preschool friends' voice recording consists of two parts, a thank you message and a song from Ayahku, Pahlawanku. All edited, combined into one, then I check the integrity of the audio. Is it good or still needs revision? Finally, the finished audio becomes the core of the slideshow, and all I need to do is add visual in the form of a photo of the fathers and the preschoolers. Everything was perfectly done. The slideshow aired at the Sabit Family Camp and got an extraordinary reaction. And I feel grateful to be involved in these extraordinary projects.